Kalau kita ngomongin soal desain karakter ya, selain Lina yang matanya kuning, banyak sekali cameo orang-orang yang lewat di pasar segala macam. Itu proporsinya nggak ini anjing. Proporsi tinggi banget iya, gitu. proporsinya tuh nggak sesuai. Ada satu toko yang si ibu-ibu berhijab itu tingginya seatap anjing. Tingginya seatap makanya. Tingginya seatap. Baju hitam. Orang begu ganjang ini anjing. Atau ini si Saklenjana ya, ada orang random aja Iya, gitu. Slenderman anjing kayak Slenderman sih itu. tiba-tiba kayak serem-serem banget dah itunya anjing, serem-serem banget dah desain karakter cameo-nya ya. Ada ibu-ibu bertiga yang lomba bikin tumpeng, tiba-tiba yang satu tuh mukanya kayak yang hitam. Iya kayak hitam gitu loh, kayak habis ini loh, kayak lu sebenarnya lagi kesurupan tapi lu pengen makan tumpeng, nasi tumpeng gitu loh. Coba itu tuh kayak apa ya? Kayak creepypasta gitu, Cok. Desain ibu yang hitam itu, Cok. Ada yang udah serem, dibikin zoom banget kayak sisa hidung sama mata dong. Iya dia lagi ini gitu loh. Gila anjing. Itu juga banyak banget di film itu, banyak banget. Close up muka. Ada close up muka, ya muka itu selain layar, gue tuh ngerasa kayak mau dicium anjing, kayak mau dicium sama toko si Mika itu anjing, si Mika sama si Beta ada iya, Beta juga. si Mika tuh kayak pengen ngipok gue anjing, kayak gini. Selain layar bangsat anjing. Ada yang kayak cuma close up bibir sama hidung. Dia gini, siapa itu? Dia merdeka. Gitu loh. Kayak ngeledek aku Beta. Dia ngeledek penonton loh. Iya. Kita tuh sering sekali dikasih adegan yang kita tuh nggak tahu dialognya tuh apa. Jadi kita tuh kayak apa ya, kayak tebak dialog. Udah bahkan ketutupan musik kan. Musiknya sejajar dengan volume dialognya loh. Siapa nih penata musik? Bisa-bisanya ya di kredit film ada penata musik. Ada penata musik loh. Berarti kan ada orang bertanggung jawab buat mengatur musik. Kok bisa lolos ini begini? Penata musik si Jesse ya kalau nggak salah. Si Jesse bangsa anjing. Jesse monyong anjing. Ada kredit penata musik. Apa yang lu tata? Lu cuma peletak musik. Lu cuma meletak pemberantak musik. Pemberontak Apa musik. yang ditata ini orang berantakan begini musiknya. Udah gitu suaranya juga nggak jelas. Kayak ada satu adegan bener-bener kayak musiknya tuh kayak kencang banget, suaranya tuh kayak ketimpa kayak gitu anjing. Bahkan ada satu adegan yang harusnya mereka mau mencoba plot twist. Satpam ini sebenarnya dari awal sudah mengawasi anak-anaknya di hutan. Tapi di akhirnya Satpamnya ini mengungkapkan niat dia kenapa dia sering mengintip anak-anaknya itu. Ini dia mau minum. Ya, itu kemerokan saya. Tapi itu ada suara dari petang sampai itu loh. Aku nggak mau denger lagu lu, gua mau denger dia plot twistnya kenapa. Jadinya dia ngungkapin alasan dia ngintip anak-anak tuh ketutupan lagu loh. Iya, aku mau dari Betawi sampai gitu loh. Enggak, film itu dikit-dikit ya. Neng dari Betawi sampai Papua. Tapi itu kayak cuman lu pernah nggak jalan sama temen yang kalau nyanyi nggak pernah habis gitu. Nggak pernah habis. Misalnya kayak gitu. Temen lu yang suka nyanyi, misalnya Yuri Yunita. Tenang yang tak kunjung datang. Udah, ntar jalan lagi berapa menit lagi dia nyanyi lagi. Tenang. Tapi nggak pernah dihabisin lagunya. Karena mungkin nggak tahu liriknya jadi atau kebiasaan dipotong aja. Atau kebiasaan aja pengen nyanyinya part itu doang gitu. Nah kayak gitu film ini. Anak-anak lagi jalan dari Betawi sampai Papua. Tiba-tiba adegannya lagi dipatok ular. Dari Betawi sampai Papua. Bahkan ya pas mereka lagi ke kuil dari Betawi gitu. Dari Betawi gitu loh. Dari betah doang loh. Makin lama makin pendek. Dari gitu. Terus ada musik tank dengan loh. Gila sih. Itu ada pemberontak musik. Aneh banget. Ini adalah musik teraneh yang pernah gue nonton di sebuah film sih anjing. Ini aneh banget, Cok. Selanjutnya, film ini juga banyak sekali ini yang gue notice adalah mereka pakai footage yang sama berkali-kali. Iya, pakai footage yang sama. Misalnya adegannya mereka lagi berdiri di tepi sungai. Terus mereka lagi ngomongin masalah mereka. Ini jadi kayak close up ke orang Papua lagi ngomong, kita harus bekerja sama. Terus muncul dari jauh white shot, pindah ke Lina. Iya, kita harus bekerja sama. Dari white shot lagi, adegannya sama lagi. Jadi kayak banyak footage yang diulang-ulang aja gitu loh. Masalahnya di footage yang diulang nggak apa-apa, tapi ini footage yang sama. Jadi kayak ada orang jalan ke tek. Di adegan berikutnya yang menggambarkan mereka jalan di hutan, mereka pakai footage yang itu lagi. Footage yang tadi, bukan buat footage yang tadi, jalannya sama persis, durasinya sama persis, backgroundnya sama persis. Mereka tuh kan suka banget kayak pakai zoom out muka begini. Zoom banget. Itu ada beberapa kali juga di adegan yang sama, backgroundnya sama, tetapi cuma tokonya yang diganti. Jadi kayak kalau di animasi udah dia ganti backgroundnya, digeserin dulu. Cuma pakai green screen doang, kayak maksudnya kayak aduh malas banget gitu anjing. Kayak tapi benar-benar sih film animasi 6M ini emang apa ya, kayak out of nowhere gitu, out of the box gitu ya. Sebenarnya yang dibeli itu
itu bukan animasinya, ide ceritanya, bro. Idenya. Emang pernah lu nemu animasi yang kayak adegan yang sama dia pakai berkali-kali? Nggak ada. Bahkan di awal adegan kan adegan ini warga lagi mempersiapkan barang-barang untuk keperluan lomba 17 Agustus. Nah, pas akhir film, pas bendera diketemukan, adegan itu sama lagi tapi bendera sudah ada di situ. Sama lagi. Tapi sama, orangnya tetap angkat kardus, tetap angkat bambu gitu tuh loh. Iya. Lalu juga Dan satpamnya. pernah nggak lu lihat sebuah film animasi yang memakai transisi satpam? Satpam, transisi satpam anjing. Untuk tiap babaknya ada satpam yang lagi pegang kamera tuh, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada dialog, cuma satpam pegang daerah dengan background yang berbeda-beda gitu. Beda-beda. Jadi udah mengintip anak-anak terus kemana aja, tapi Ya, udah nggak- polanya gitu. polanya- Jadi ke ada tempat baru, konflik, solusinya di tempat itu Satpam, set. udah ganti ke tempat baru lagi, ada masalah baru lagi gitu aja. Jadi kayak sebenarnya 6M itu bukan beli animasinya. Animasi siapa aja bisa buat, Hayes. Bisa aja buat. Ini ketombe. Ketombe. Gak banyak orang yang bisa memikirkan ide cuci uang kayak begini. Selicin ini. Selicin ini kayak Licin banget, Pak. Kita nggak tahu iya. ini pencucian uang. Iya, maksudnya kayak emang ada yang bisa kepikiran, kita buat aja animasi gitu kan. Gitu. Biasanya kan kayak cuci uang apa sih, kayak beli lukisan. ya kan? Danain film. Beli lukisan tuh kayak lebih nggak ada effort, cuma kayak tinggal beli doang. Ini tuh masih ada effortnya Iya, loh. masih ada effortnya, mereka bikin Ngerender, ngecuri aset, bayarin gitu. voice actor anak kos-kosan gitu ya. Kos-kosan gitu Gitu lah aja. ya. Itu lagi voice actor ya. Ngomongin lagi nih. Ngomongin voice actor lagi nih. Ngomongin voice actor lagi nih. Itu ada video TikToknya mereka ngetek suara itu di kos-kosan anjing. Tapi mic-nya nggak ada, biasanya kan mic itu ada busanya. Mic-nya aja nggak ada busanya loh. Ruangannya pun terbuka gitu, jadi kayak bergema gitu loh. itu kos-kosan apa ya, kayak gue kalau mau cover lagu di tempat JW, cowok. Iya, gitu Kayak ya. untuk sebuah film animasi loh. Iya. Itu pun suara gue ngetek lagu di tempat JW lebih bagus daripada mic-nya ini anjing. Sakit telinga kayak habis nonton sound horek anjing. Iya, gitu. Ini saking banyaknya ya, gue ulang lagi nih, gue mau ke humor merah Humor putih. lagi ya. Ada humor kayak gini. Kalian gak takut ketemu nenek sihir? Kata mereka di pos kamling gitu loh. di pos kamling itu. Kalau ketemu nenek sihir tinggal aku kasih sambal terasi. Terus ketemu anak-anak di ini Di pasar. Di pasar. Ada humor tuh. Kalian mau kemana? Kok bawa tali kayak orang mau mancing? Bawa tali kayak orang mau mancing. Lu mancing apa pakai tali? Lu mancing apa pakai tali? Kontol. Mancing sama anak gue, setan. Mau gantung diri. Itu anak-anak mau gantung diri, biarin aja. Ternyata hutannya tuh hutan Aikogahara ya. Iya, Aikogahara di Jepang Aikogahara gitu. ya. Iya. Gitu loh. Bahasa-bahasa Basa-basi bocil nggak sebasa-basi itu anjing. babi tol, bahasa-bahasi kayak babi tol, Cok. Kayak kalian mau ngapain? Bawa tali kayak orang mau mancing. Mancing apa orang bawa tali? Coba mancing apa orang mau bawa tali? Misalnya gini, kalian ngapain bawa tali kayak orang mau hiking? Nah, Itu. iya, kalian mau ngapain bawa tali kayak orang mau Mau tarik tambang Mau tarik gitu. tambang. Nah, iya. Itu aja. Ini ngomongin aset lagi. Beberapa kali aset ini ditaruh sembarangan. Jadi kalau misalnya ada adegan ngobrol, lu ngobrol sini, aku di sini, gini. Ya jauh banget Gini. ya. Tahu. Bahkan ada yang di belakang gini. Gini loh. Apa sih? Itu tuh tadinya tuh mepet AS. Mepet ya? Seperti yang lu bilang, karena semakin di render semakin gak kuat, makin menjauh. ke space, ke tek gitu. Terus Jadi kayak dia ngobrolnya jauh iya, banget. ada juga tek ke belakang gitu. Kalau lu mau ngomongin apa tadi, aset. Gue mau ngomongin dialog lagi. Kalau lagi anjing. Mereka ke hutan kan, kayak wah gunungnya bagus ya, kayak Gunung Beta di Papua. Gunungnya ini pasti keras. Gunungnya pasti keras, weh. Oh, iya. Kalau gunungnya lembek itu namanya pisang anjing. Kalau lembek itu pisang ya. Kalau lembek itu bukan gunung. Gua mau kembali ke aset lagi. Gua mau kembali ke aset lagi. Ketika mereka menemukan ular, ekspresi paniknya gini. Wah, ada ular. Gitu. Awas, gini. Awas Lina, ada ular. Gitu loh. Gue kasih tahu lo. Jadi ada adegan yang mereka jalan di lumpur. Semua orang jatuh tanpa sebab aja gitu, kayak Jatuh tanpa sebab. kayak si Lina jalan. Aduh jatuh, terus si Aji. Nah, orang ya kalau mau jatuh minimal tuh kayak kepleset. Ini mah nggak, dia jalan dulu gini, dia ambil posisi. Lagian Aji itu udah ngeliat Lina jatuh. Harusnya antisipasi dong. Malah dia lebih parahnya lagi.
aduh jatuh gitu. Dia Aji itu bukan jatuh, dia menjatuhkan diri anjing. Kan dia ada jalan dulu ambil posisi terus dia gitu anjing, dia melempar dirinya, Cok. Bahkan ada adegan ya, mereka mau menyeberangi bebatuan. Batunya di sini dong, dia kayak gini. Oh iya, gitu loh, nggak gini. Ibaratnya ini batu ya. Iya, itu batu. Terus ceritanya mereka mau nyeberangi batu, terus kayak hati-hati gitu. Nah si Aji ini batunya tuh cuma di situ tuh. Batunya di sini doang. Batunya di sini doang. Tapi kayak kayak gini. Anjir, apa aja? 10 detik loh. Bahkan sebelum kakinya ke sini, dia tuh di batu ini begini dulu. Dia gini di batu. Dia gini. Kayak lu ngapain? Abis dia gini dia jalan sedikit. Terus dia gini di bawah. Dia gini di bawah. Kayak wah aneh banget. Aduh anjir. Terus ada juga yang pas di kuil nih. Pas di kuil itu kayaknya mereka lupa masukin musik deh. Jadi kayak cerita mereka di kuil ingin lagi explore gitu kan. Tiba-tiba si Sari lagi jalan lari. Terus si temannya kayak gitu. nggak ada konteksnya aja. Tiba-tiba kayak Terus lu bayangin ya. itu apa anjing? Itu adegan apa babi? Pas pemburunya kan diganggu sama monyetnya lempar batu ke pemburunya gini cara menghindar. gitu loh. Apa sih anjing? Ya, Kayaknya setiap adegan itu udah template-nya. Jadi mereka tinggal aktifin iya. gerakannya loh. Emang kayak emon Free Fire emang iya. Di Twitter tuh dibahas. Iya. Itu si sutradara itu udah beli bahannya. Dia udah beli sekalian animasi Sekalian movementnya iya. Jadi bisa movement gitu. Iya, jadi kayak lagi-lagi adegannya disesuaikan sama movementnya. Mau itu nggak match juga sama adegannya dipaksain karena udah keburu kebeli gitu anjing. Gua mau ngomongin tekstur hujannya juga ya. Allah itu tekstur hujan anjing. Hujannya kayak lu tuh lagi digaremin tau nggak lu? Kayak garemin aja. Iya, Cok. Kalau nggak ini tekstur hujannya juga kayak lu syuting tapi lu gini lensanya dulu. Gitu loh, berembun. Iya. Kayak berembun aja gitu. Belum lagi nih, jadi ceritanya mereka ini setelah melakukan perjalanan panjang, mereka sampailah ke rumah kepala desa. Iya. Sampailah ke rumah kepala desa dengan, ingat ya, ada suara burung-burung. Suasananya tuh kayak embun pagi gitu ya. Embun Udah pagi. tuh. Mereka ketok pintu, tok. Halo, Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa buka. Kaget tuh Pak Kepala Desa. Loh, kalian ngapain malam-malam kesini? Loh, udah malam. Kenapa ada suara burung-burung? Dan langitnya terang. Itu kan mereka nggak bisa ngerender langit malam ya. Mungkin itu harusnya malam kali ya. Tapi jadinya matahari nggak kerender. Oh, itu waktu Saranjana anjing. Oh, itu Saranjana. Waktu Saranjana. Jadi karena 1 jam di dunia nyata, 10 jam di Saranjana. Berarti cowok. itu antara salah aksennya atau salah dialognya aja dia kesebut malam iya, gitu loh. kayak gitu. Terus kayak di film ini banyak sekali konflik sendiri mereka selesaikan sendiri anjing. Mereka ini berdamai sendiri. Berdamai sendiri. Misalnya kayak gini, kayak ada adegan kayak kita harus lewat bawah. Enggak, kita harus lewat sini. Dasar kamu. Misalnya kayak dasar kamu. Kamu harus dengerin aku. Udah. Kita tidak boleh berantem. Iya ya, maafkan aku ya. Maafkan aku juga. Udah selesai. Terus tiba-tiba kayak ada satu adegan juga gini. Beda adegan. Terus kata si Lina, aduh, aku takut sendirian. Dingin. Terus tiba-tiba fade to black ya? Mix fade lah. Fade in. Aduh, dingin. Aku takut. Cerah matahari, hore. Udah gitu nanti. Solusinya datang setelah di kalimat itu loh. Solusinya di adegan itu juga. Masih di adegan itu. Iya, terus kayak ada ular, lari. Terus udah ada kambing. Awas ada kambing, ayo lari. Udah. Wah, anjing banget coy itu. Sampai capek gue. Kayaknya udah sih. Ya, mungkin nanti kita akan bahas sama Alex sama Nay juga, kayak kita bahas soal mungkin gue pengen bahas soal interviewnya sih. Dan kontroversi serta cuat-cuatan netizen soal ini ya, nanti itu akan ada videonya sendiri. Jadi emang buat Merah Putih ini emang 3 video banget ini anjing gitu ya. Jadi kayak overall film ini adalah, kalau overall ini adalah film hina yang tidak ada satupun aspek menarik yang bisa dibahas. Yang aku bisa apresiasi ya ini pembelaan
keadaan produser, animator, dan voice actornya masih mau membela diri. Itu aja sih. Kalau bagi gue sebenarnya film ini adalah sebuah film yang dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas gitu kan. Iya gitu lah. Jadi kayak bener-bener apa ya, kayak ya seperti gue bilang tadi, kalau film ini tuh bentuknya manusia, ini tuh manusia yang udah jelek, goblok gitu ya. Nggak layak hidup. Kayak Nggak layak hidup anjing, sama masyarakat udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditemenin, nggak bisa dipacarin, nggak bisa gitu. Emang layaknya disuntik mati aja sih gitu sih menurut gue sih. Jadi kayak mau di rating pun nggak layak di rating anjingnya, nggak layak di rating gitu. Catatan gue masih banyak banget sebenarnya. Tapi mungkin kita akan bahas lagi nanti bareng-bareng Nai sama Alex. Karena kan waktu itu gue nonton 2 kali. Yang pertama gue nonton sama Nai sama Alex, gue nonton sama AS. Nah gue juga pengen tahu pendapat dari orang awam kayak Nai sama AS, kayak Nai sama Alex. By the way gue mau nanya dong, kalau orang bikin animasi itu emang susah ya? Susah. Kadang satu scene aja itu bisa berminggu-minggu malah. Oh ya? Untuk satu scene. Makanya Jumbo itu aku apresiasi banget. Dia butuh waktu 5 tahun dan 500 animator. Memang animasi selama itu. Makanya lu kalau nonton kayak film Walt Disney atau apa, kayak Frozen 1 sama Frozen 2 aja itu jarak tahunnya jauh banget. Kayak Toy Story 1, 2, 3 tuh jaraknya tahunnya itu udah melibatkan ratusan atau bahkan ribuan animator. Makanya ini berarti dia ini jago dong. Dia cuma satu loh. Ini 2 bulan hanya dalam 4 orang. Ini cuma satu, cuma sendiri. Satu animatornya sendiri. Yang satu lain animator dalam 2 bulan loh. Hebat sekali loh. Iya, kayak gitu. Keren ya? Betul ya, keren. Apresiasi nggak? Enggak. Overall, lu sebagai animator, lu melihat karya ini kayak gimana? Apakah lu setuju kayak karya itu kayak penghinaan atau apa pandangan lu sebagai animator? Lu menanggapi film ini gitu? Ini sih. Lu sebagai orang yang pernah kuliah film ya, bukan sebagai kritikus film. Iya. Ini sih penghinaan ya buat kita yang sudah belajar dengan sangat lama, dan kita itu diajari untuk selalu mempelajari animasi referensi apapun di luar sana, mau itu jelek atau enggak. Tapi ini itu mau dibilang jelek aja enggak, malah lebih dari jelek lagi gitu loh. Belum dihina udah hina. Iya, makanya kayak bahkan film ini dilolosin aja kita udah mempertanyakan, kita itu nggak cuma mempertanyakan produsernya, kita tuh mempertanyakan semua pihak distributornya aja nih bisa berani-berani meloloskan film kayak gini loh. Dan orang kan kuliah animasi itu mahal ya. Menjelekkan orang yang sudah kerja di industri animasi sih, apalagi ditambah udah animasinya jelek, pakai sound AI, pakai sound gratisan, overlay gratisan gitu loh. Jadi kayak wah, lu banyak berurusan dengan nggak cuma animator tapi berurusan sama copyright gitu itu juga loh. Banyak sih urusan lu. Even sih Bang Ardi, dia kan kuliah animasi sampai ke Amerika anjir. Iya, yang Jumbo itu. Iya, sampai dia melamar ke Disney gitu. Tapi maksud gue kayak ya ini gue sebagai orang awam pun melihat ini sebagai bentuk penghinaan juga sih. Gue menonton film ini tuh bukan berarti gue mendukung film ini, enggak. Gue tuh mau kasih tahu kalau ternyata di Indonesia itu kita tuh nggak punya standar untuk film bioskop gitu ya. Kayak gini, kayak maksudnya kayak kalian bilang kayak udah bang nggak usah ditonton, ntar makin pasaran makin banyak film jelek. Enggak, film jelek itu tiap tahun ada gitu. Bahkan live action aja banyak yang jelek kok. Iya, jadi kayak untuk kayak misalnya gue pikir Berenang Kubur The Torture itu udah paling bawah. Ada lagi karena tak ada lagi anjing. Tiap tahun di Indonesia itu ada aja gebrakannya gitu. Jadi dari situ gue tuh jadi berpikir, oh bioskop kita tuh nggak punya standar gitu. Selama lu bisa buat film, selama lu bisa bayar mungkin ke XX1 buat slot film lu bisa tayang gitu. Jadi film-film seperti ini tuh nggak akan pernah bisa selesai, nggak akan pernah bisa berhenti gitu sih. Memang untungnya kalau ada film ini, masyarakat Indonesia jadi semakin peka dengan perfilman Indonesia, masih nggak baik-baik aja loh. Untuk ini aja masih lolos gitu loh. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi juga sih buat lembaga. Ya, dan gue rasa juga sebenarnya kayak orang kan nonton film ini tuh juga bukan karena mengapresiasi karyanya gitu. Buat ledekin aja diledekin. Iya, buat diledekin juga. Dan film ini tuh kayak ya udah maksudnya kayak ya udah kalian tenang aja, nggak usah terlalu yang berlebihan gimana. Ya kalau mau boikot boleh, tapi kalau yang nggak mau boikot ya nggak apa-apa juga. Maksud gue kayak film ini tuh nggak ada yang bisa diapresiasi anyway gitu. Kayak ketika menonton film ini tuh ya udah emang buat di anjing-anjingin aja gitu. Kayak gue sekarang ini emang anjing-anjingin gitu. Nggak ada yang gue suka sama sekali dari filmnya. Emang layak dianjingin aja gitu. Dan ini juga penting buat kalian. Ini penting sekali buat kalian. Pesan penting yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah tolong kalau ada film bagus itu ditonton. Jangan cuma terjebak di horor doang. Iya, jangan cuma kayak film-film begini aja ada yang nonton. Kayak gue misalnya, gue nonton film ini, tapi film yang bagus juga gue tetap tonton gitu. Kayak sekarang di bioskop lagi ada Tinggal Meninggal, lagi ada itu filmnya Vino Bastian yang baru. Lalu pokoknya banyak lah. Jadi kebiasaan orang Indonesia gitu tuh, selalu protes filmnya horor lagi. Tetapi lu kalau dikasih film bagus lu nggak pernah nonton gitu. Kalian yang nggak mengikuti update film-film terbaru Indonesia banyak bagus juga sebenarnya. Iya, dikasih film bagus, ntar aja lah nonton di Netflix lah anjing. Kenapa banyak film horor? Karena banyak yang nonton, pasarnya emang kayak gitu. Coba kalian misalnya ramein film-film kayak Sore
ramein film-film kayak Jumbo. Kedepannya pasti orang bakal bikin film kayak gitu, kayak gini. Ini kan inspirasinya dari Jumbo, karena kemarin Jumbo laris manis. Sekarang semua orang berlomba-lomba bikin animasi gitu. Iya. Karena laku, makanya yang lu lakuin jangan film-film yang lu lakuin sih, jangan film-film kayak logo nyowo gitu. Iya. Film yang bagus ditonton, jangan tunggu di Netflix ya. Tetap ditonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Selalu seperti itu, support karya sutradara yang mengeluarkan film-film bagus ya guys. At least film-film proper lah. Ya udah, sampai di situ dulu. Mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas sisa catatan hitam yang belum selesai ini. Nanti di video berikutnya sama Nay sama Alex, dan jangan lupa juga dicek di channel HS ada segmen Poci, podcast Cipo, Cina Pro, Jawa terbaik. yang sekarang sudah memasuki season 2. Season 2 karena nanti tonton Nanti aja silakan nonton sendiri di channel dia aja. Ya udahlah, sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye. Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana ini? Aduh.